Selamat datang di Uzbekistan, negeri yang mungkin belum banyak dikenal orang Indonesia. Tapi di balik namanya yang terdengar asing, tersimpan sejarah Islam, warisan jalur sutra, dan kota-kota tua yang menakjubkan. Dan perjalananku dimulai dari ibu kotanya, Tashkent. Aku tiba malam hari di Bandara Internasional Tashkent setelah menempuh perjalanan panjang dari kota Seoul dengan pesawat Asiana Airlines OZ573 yang sudah ku-review beberapa minggu yang lalu. Link video review pengalaman terbang Asiana Airlines ini akan kusematkan di sisi kanan atas video ini. Suasana dingin langsung menyambutku karena ini adalah bulan Januari, musim dingin di Asia Tengah. Ya, barusan aja saya itu selesai dari imigrasi. Jadi setelah kita nanti turun dari pesawat langsung diarahkan ke arrival hall untuk menuju ke imigrasi Bandara Internasional Tashkent. Di tempat uang ambil bagasi itu juga terdapat banyak counter yang menjual internet dari Uzbekistan. Jadi nanti setelah saya ambil bagasi nanti saya langsung beli dulu pakai internet sama di Uzbekistan, juga tukar mata uang asing. Proses imigrasi cukup lancar dan jangan lupa untuk siapkan dokumen yang lengkap. Untungnya pemegang paspor Indonesia tidak perlu visa untuk masuk ke negara Uzbekistan. Nah, jadi kalau kamu tuh baru nyampe di Bandara Tashkent, harusnya memang menukar mata uang asing ke mata uang lokal setempat, yaitu namanya Som Uzbekistan. Nah, tempat tuh penukaran itu adalah di belakang saya ini. Ini satu-satunya tempat penukar mata uang yang ada di Bandara Tashkent, tepatnya di bagian kedatangan. Kursnya lumayan bagus kalau kita bandingkan dengan kurs yang ada di Indonesia atau di Google juga. Jadi tadi saya nukerin 150 USD dan tadi dapat 1.800.000-an Som Uzbekistan. Dan nanti setelah saya dapat tadi itu langsung saya belikan untuk SIM card selama kita di Uzbekistan ini gitu. Dan ini dia rate dari mata uang asing ada di money changer di Bandara Tashkent. Nah, selanjutnya kita akan ke tempat pembelian SIM card. Di Bandara Tashkent ini juga terdapat mesin ATM, namun masih menggunakan PIN 4 digit, sehingga kartu ATM dari Indonesia nggak bisa dipakai di sini. Nah, jadi itu di terminal kedatangannya Bandara Tashkent itu banyak terdapat stand yang menjual pakai internet yang bisa kita gunakan selama kita berada di Uzbekistan. Nah, jadi sekarang saya itu berada di standnya Uztelkom. Harganya lumayan terjangkau untuk pemakaian selama 1 bulan di Uzbekistan. Dan ini udah bisa eSIM, jadi kita nggak perlu lagi bongkar atau buka kartu SIM kita yang ada di handphone. Dan inilah daftar harganya. Nah, jadi saya ambil yang 60 GB dengan 100 GB untuk malam hari. Pakai 160 GB itu kenanya 210 Som Uzbekistan, atau kita rupiahkan sekitar 250.000. Nah, selanjutnya setelah ini nanti saya akan pesan taksi bandara. Itu standnya juga berada di terminal kedatangan Bandara Tashkent. Jadi setelah kita keluar imigrasi banyak banget stand-stand yang bisa kita gunakan, yaitu seperti di money changer, kemudian juga ada tempat pembelian SIM card. Lalu juga ada pemesanan taksi bandara. Jadi kita nggak perlu lagi keluar dari arrival hall Bandara Tashkent ini. Setelah selesai membeli eSIM untuk paket data selama di Uzbekistan, kini aku pesan taksi bandara menuju Hotel Intercontinental Tashkent. Aku pesan taksi seharga 100.000 Som Uzbekistan. Aku hanya akan menginap selama 1 malam saja di Hotel Intercontinental Tashkent ini, karena esok harinya aku harus melanjutkan perjalanan ke kota Bukhara dengan naik pesawat Uzbekistan Airways. Dan jarak dari Bandara Internasional Tashkent menuju hotel adalah sekitar 12 km. Dan bisa ditempuh hanya dalam 25 menit dengan taksi. Suhu udara kota Tashkent pada malam itu sangat dingin dan aku mulai merasa menggigil. Bayangkan aja, suhunya sekitar minus 2 derajat Celcius dan banyak mobil yang beku pada malam itu. Ya, dan akhirnya aku pun tiba di Hotel Intercontinental Tashkent. Hotel bintang 5 ini memiliki lokasi yang sangat strategis, terletak di jantung kota Tashkent dan sangat dekat dengan Amir Temur Square. Untuk menginap 1 malam di hotel ini, aku hanya menukarkan 27.000 poin IHG untuk tipe kamar King Classic.
Tapi alhamdulillah ya, karena aku punya status IHG Platinum, kamarku di-upgrade ke Junior Suite Room tanpa dikenakan biaya tambahan lagi. Kamar yang ku dapat berada di lantai 12 dengan nomor kamar 1219. Kamar ini benar-benar sangat luas dan juga baru, dan fasilitas yang diberikan juga sangat lengkap. Mulai dari tempat tidur yang empuk, berbagai macam kopi dan teh premium, produk perawatan kulit premium dari brand Byredo, bahkan aku juga diberikan welcome amenities berupa snack, buah-buahan, coklat, dan juga minuman. Welcome amenities ini semuanya gratis ya, karena ini merupakan bagian dari benefit yang aku terima sebagai anggota dengan status IHG Platinum. Rasanya jadi kurang puas kalau hanya menginap satu malam di kamar yang sebagus dan seluas ini. Dan oke deh, ini malam pertamaku di Tashkent, dan aku nggak sabar buat keliling besok pagi di sekitaran Amir Temur Square. Dan hari pun sudah berganti. Namun suasana kota Tashkent masih terlihat dingin dengan salju yang tebal di beberapa lokasi. Tapi sebelum aku ajak kamu melanjutkan jalan-jalan ke Amir Temur Square, bantu channelku ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan beri komentarnya juga ya. Dan oke, jadi sebelum kita lanjut ke Amir Temur Square, aku tuh mau sarapan dulu di hotel. Nah, jadi sebenarnya aku tuh nggak dapat fasilitas sarapan di hotel ini meskipun aku punya status IHG Platinum. Karena yang cuma dapat sarapan gratis hanya tamu dengan status IHG Diamond saja. Tapi untungnya karena kali ini aku menginap di kamar tipe Junior Suite, maka aku memperoleh akses ke Intercontinental Club Lounge. Jadi dalam lounge-nya itu tersedia berbagai macam menu makanan seperti terlihat di video kali ini. Dan alhamdulillahnya aku bisa sarapan di sini tanpa di-charge biaya tambahan lain. Wow, mantap kan? Dan inilah dia menu sarapan yang aku makan pada hari itu. Setelah kenyang makan gratis di Intercontinental Club Lounge di hotel, kini saatnya bagiku untuk jalan kaki menuju Amir Temur Square. Jarak dari Hotel Intercontinental Tashkent ke Amir Temur Square hanya sekitar 700 meter dan bisa ditempuh dengan jalan kaki selama 8 hingga 9 menit saja. Nah, karena lokasi hotelku berada di kawasan strategis kota Tashkent, makanya aku banyak menemukan bangunan penting. Salah satunya adalah Hotel Uzbekistan yang merupakan hotel berstandar internasional pertama di negara ini. Dari area Hotel Uzbekistan ke Amir Temur Square hanya tinggal beberapa langkah lagi, dan aku harus melalui jalur pejalan kaki bawah tanah yang dinding-dindingnya dilapisi dengan batu marmer. Dan ya, hanya perlu menaiki sedikit anak tangga, tibalah aku di Amir Temur Square, kota Tashkent. Inilah dia, Amir Temur Square. Di tengahnya berdiri patung tokoh paling legendaris dalam sejarah Asia Tengah, yaitu Amir Temur, atau yang dunia barat kenal sebagai Tamerlane. Ia bukan sekadar raja atau jenderal. Amir Temur adalah pendiri Kekaisaran Timurid, penguasa besar yang berhasil menyatukan wilayah luas dari Persia hingga India, dan bahkan sempat mengguncang kekuatan Ottoman. Bagi rakyat Uzbekistan, dia adalah simbol kejayaan masa lalu, dan disinilah titik nol kota Tashkent. Semua jalan utama Uzbekistan mengarah ke sini. Nah, jadi sekarang saya berada di Amir Temur Square, yang merupakan lapangan besar yang dinamakan dari nama salah satu penguasa Uzbekistan zaman dulu, namanya Amir Temur. Dan belakang saya ini, nah ini adalah monumen Amir Temurnya, dan ada patungnya juga yang berkuda. Jadi sekeliling dari Amir Temur Square itu banyak tempat bersejarah atau tempat bangunan-bangunan penting negara Uzbekistan. Contohnya adalah ini, mana ya? Ini adalah Hotel Uzbekistan yang merupakan hotel internasional pertama yang ada di negara Uzbekistan yang dibangun pada era zaman Uni Soviet. Lalu juga ada banyak bangunan parlemen dan bangunan kementerian lainnya. Dan ini lokasinya nggak jauh dari hotel saya nginap, itu di Intercontinental. Jadinya tadi jalan kaki kemari itu hanya sekitar 7 menitan, 7 hingga 8 menit. Dan setelah sana itu, mana ya ini ada kompleks gedung modern. Nah ini dia satunya adalah Hotel Intercontinental tempat saya menginap. Aduh, saya belepotan bicara karena lidah keluh ya, karena
Sini musim dingin, jadi suhunya sekitar -6 derajat Celcius. Dan inilah suasana dari Emir Tahir Square di jam 11:30 siang, yang mana langitnya masih kelabu karena ini lagi musim dingin. Dan ini adalah patung dari Amir Temur. FYI nih guys, patung kuda ini menggantikan monumen Lenin pasca runtuhnya Uni Soviet, yang menandai kebangkitan identitas nasional Uzbekistan yang modern. Karena waktu sudah siang dan aku harus segera berangkat ke bandara untuk terbang ke kota Bukhara, maka perjalananku di Uzbekistan akan kulanjutkan di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih.